good, honest chat across the table. Young General On Ji-woo? What is it? Listen, she's dead. Any police? Bravo 1, check the rest of the building. Di awal season 5 ini, seorang gadis Inggris bernama Chloe diculik oleh kelompok kriminal bersenjata Thailand. Faktanya, Chloe adalah putri dari dubes Inggris yang bernama Robin Foster. Istrinya yang bernama May menunjukkan rekaman penculikan anak tirinya. Chloe terancam akan dibunuh jika Robin melaporkannya kepada polisi atau mempublikasinya ke media. Apakah uang yang diinginkan kawanan penculik itu? Satu hari setelah kejadian, boga lakon kita diterjunkan untuk membebaskan Chloe. Mereka muncul dari dalam air tepat di bawah markas para pelaku. Sebagai teman lama, Kolonel Philip berjanji akan membebaskan putrinya lagi. Tim mulai beraksi melumpuhkan komplotan penculik. Tapi anehnya, si penculik ini mendapat pesan dari bosnya bahwa mereka sedang disergap. Saat itu juga mereka bawa kabur wanita itu. Tim mendapat perlawanan sengit dari kelompok penculik ini. Was that her? I don't know! Bravo 1, check the rest of the building. Oh, that's a negative. Negative, Chloe's not. Melihat tersangka kabur, Scott mengejarnya dengan speedboat. Martinez membebaskan beberapa wanita yang disandra juga di markas pelaku. Sementara itu, Mike merampas sebuah motor untuk mengejar pelaku lainnya. Sayangnya, pengejaran Scott harus berakhir karena munculnya pedagang semangka yang menggunakan tongkang. Pelaku yang menggunakan motor dia lumpuhkan. Karena langsung mati, mereka tidak bisa menginterogasinya. Tim terpaksa melaporkan gagalnya penyelamatan ini karena misi mereka bocor. Kembali ke markas, hasil penelusuran tim menunjukkan pelaku tidak ada dalam basis data milik Thailand. Well, maybe not nothing. There's a Mason with a name to this face. Good. Philip memberitahu Robin kabar buruk ini. How can you say that? Solving Section 20 has put Chloe's... First time we met, Robin. And you negotiate. Yeah, well, I was different then. North Korean delegations are waiting. We too. Me? We'll get Chloe back. Di sisi lain, rupanya Robin sedang punya misi besar sebagai duta perdamaian khususnya antara negara barat dengan Korea Utara. Robin mengemban tugas melakukan perundingan dengan Korea Utara untuk menghentikan penjualan teknologi nuklirnya ke negara-negara yang bisa menjadi ancaman. Mike menemui rekan lamanya yang bernama Gerlen yang kini bekerja di Bang Bang Club. Dari informasinya, pelaku penculikan itu bernama Aaron, berasal dari gangster lokal sekaligus tangan kanan dari sepupunya sendiri yang bernama Ray McQueen. Aaron, what's up? I'll make some calls. Dan inilah sosok Ray. Dia punya istri orang Thailand yang sedang bunting. She may be. Ternyata Chloe disekap di rumahnya. I'm not looking at it. You can look at me now. Dad. No, my mom. Gonna offend you really badly, that. Probably make sure I'm there 100%. Ray memotong jari kelingking Chloe untuk dikirimkan kepada ayahnya. You got beautiful eyes. Robin dan istrinya terkejut saat melihat paket kiriman ini. Mereka meluapkan kemarahannya kepada Philip karena dianggap gagal membebaskan Chloe. Don't you dare tell me you can't leave. Dad, it's not that we can't leave, it's that we won't. Something. Tim curiga ada konspirasi besar di balik penculikan ini karena pelaku tidak minta tebusan sepeser pun. Mereka yakin ini terkait dengan negosiasi yang dilakukan Robin dengan Korea Utara. Di dalam kotak itu, rupanya disembunyikan sebuah ponsel. Jari tangan Chloe akan kembali dipotong jika Robin tidak mau menuruti perintah mereka. Di malam harinya, Ray yang sedang dalam perjalanan dihentikan polisi Thailand.
Rupanya mereka anteknya juga. Ada pihak yang jauh lebih berkuasa di atas mereka yang mengatur semua ini. Ray ditugaskan mengantar tas itu kepada Robin. Call them it is Foster takes this to the right place. Primary concern, Ray. Father, but these final few weeks, threaten me again. Julia sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam klub milik Ray. Tak berselang lama, Ray datang memberikan tas itu kepada Aaron untuk diberikan kepada Robin. Like what you see? Oh, come on. He knows. And I'll talk to you later. Be careful. I'll be fine. She's been a soldier longer than she's been your girlfriend. Masuk ke dalam klub, Ray langsung memukul Julia karena penjahat ini sudah memegang informasi identitasnya. Jelas ada pengkhianat yang membocorkan misi tim ini. Mike dan Scott bergegas masuk untuk menyelamatkan Julia. Tidak ada kata ampun, mereka habisi antek-anteknya si Ray. Saat Mike sedang menghajar si Ray, tiba-tiba Aaron muncul memukuli Mike. Hurry up, we've got things to do. Scott muncul untuk membantunya. Dua anggota pasukan elit ini dibuat kewalahan menghadapi si Aaron. Tidak ada waktu untuk melanjutkan perkelahian. Tim bergegas pergi mengejar si Ray. Philip melihat gelagat aneh yang dilakukan Robin karena tiba-tiba keluar dari ruang pertemuan dengan delegasi luar negeri. Ternyata sosok bernama Lee yang memberi perintah kepada Ray. You know you are small. It does not matter. Philip membuntuti Robin yang datang ke sebuah pasar untuk mengambil tasnya. Melalui arahan dari Martinez, tim mengejar Ray dalam waktu yang terbatas. Ternyata Ray menyembunyikan Chloe di dalam bagasi mobilnya. Dia membawanya ke lokasi yang dikuasai gangster Thailand. Robin terkejut saat melihat isi dalam tas itu adalah peledak yang sudah disetting waktunya selama 15 menit. Ray memaksa dubes Inggris ini untuk mengantarkan tas itu ke ruang tunggu delegasi Korea Utara. Philip membujuk Robin untuk menghentikan rencananya. Tim hanya punya waktu 13 menit untuk menyelamatkan Chloe agar Robin merubah keputusannya. Dalam gang sempit ini, Mike dan Scott kembali menghadapi perlawanan sengit. Tell you what. Sementara itu, Robin masuk ke dalam gedung kedutaan, sedangkan Philip dicegah pihak keamanan. Very carefully. Hands in the air. Kontak senjata dan lemparan granat menghujani tim yang tidak punya banyak waktu. We've got 6 minutes. Bit of a fucking situation. We're pinned down here, mate. We got. Which way? McQueen is 100 years. I'm going that way. See that? Mike kembali berhadapan dengan si Aaron yang sangat tangguh. Got 3 minutes. Fucking come and get it. Got room. Philip kembali dihadang tim keamanan saat Robin akan masuk ke ruang delegasi Korea Utara. Selama ini, Robin mengabdikan hidupnya untuk kedamaian dan menyelamatkan orang-orang dari kekejaman. Tapi ketika putrinya berada dalam bahaya, dalam sekejap perjuangannya luntur. Humility before the answer. 30 seconds, guys. 10 yards ahead of you. Tim berhasil menyelamatkan Chloe dan si Ray akhirnya menyerahkan diri. Karena putrinya sudah selamat, Philip minta Ray keluar dari ruangan itu. Namun, ini yang terjadi. Karena ledakan itu, Robin mengalami luka parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Robin! No! Oh my God, what happened? Did Robin talk to you about what he was doing today? Didn't you? He will... Chloe yang tiba di lokasi langsung berlari menemani ayahnya. Philip memilih barnya Guerlain untuk dijadikan markas baru. Garland. Stonebridge? They're bringing him.
Mike dan Scott membawa Ray karena dia satu-satunya kunci untuk mengungkap dalang dari semua ini. Masalah muncul karena oknum kepala polisi yang bernama Chang-rok memaksa untuk membawa Ray. Awalnya, Ray begitu percaya diri akan dibebaskan. Namun ternyata, Lee memberi perintah kepada Chang-rok untuk menghabisinya. I have him. Good. Don't worry. He won't talk. Saat itu juga, Chang-rok membawa Ray pergi dari sana. One link into finding out who's behind all this. As always. Our own ambassador facilitated this. What I do know is that someone paid him to kidnap. We got his daughter back. We have a lead on McQueen. I'm on my way there now. Tim berkumpul di markas baru. Karena bahunya terluka, Mike mendapat penanganan medis dari dokter. Even echo high? Of course, yeah. Does this stuff even work? Thanks for everything, Tom. Hey, cheers. Karena serangan kedutaan itu, potensi peperangan dan ancaman nuklir Korea Utara kembali meningkat. Scott ditemani Kolonel Philip mengawasi kantor polisi tempat Ray ditahan. Setelah melihat Ray dibawa, sialnya mobil Philip terhalangi sebuah truk. Alhasil, mereka gunakan bajai untuk mengejarnya. Hey, Mr. Benz. You follow. Got it. Mike? Bravo team. So is that an order to take down a Thai police? Supir yang bernama Ben ini menertawakan mereka karena akan melawan polisi dengan pistol air. Di saat yang sama, Scott mendapat informasi dari mantan pacarnya bahwa anaknya yang sudah berusia 17 tahun sedang terbang menuju Bangkok. God, you fucking kidding me? Yeah, thanks. I missed my kid's 16th birthday, 17 hours. Ben yang ternyata seorang mantan gangster memberikan shotgunnya kepada Scott. Di lokasi proyek ini, Chang-rok akan mengeksekusi Ray. Meski si Ray ini seorang penjahat, tapi tim harus menyelamatkannya karena membutuhkan informasinya. What are you doing? I made you rich. Repay me, yeah? Doing 4 SWATs with MP5s. Philip dan anak buahnya ini menggunakan beko untuk melumpuhkan para polisi korup ini. Worst guy? Lead my country. So what's your plan? Nice. Kontak senjata pun terjadi. Over a rock and it doesn't like. Don't near my family. I have my order. Raise the fucking bucket! Setelah menghabisi anak buah Chang-rok, tim kabur membawa Ray. Setelah dipaksa, Ray bersedia membuka mulutnya untuk menyebutkan orang yang telah memberinya perintah, asalkan istrinya mereka selamatkan dulu. Karena kondisi Mike belum membaik, tugas ini akan dilaksanakan oleh Martinez dan Julia. Ray dibawa ke markas. Philip kembali pergi untuk melakukan sesuatu. Dan untuk pertama kalinya, Mike dan Scott bertugas di belakang meja. Tell you the truth, it's not really my cup of tea. Is that? That ain't gonna be me. Behind a desk while you're out there having all the fun. Drink it away. Tiba di rumah Ray, dua cewek tangguh ini keduluan anteknya si Chang-rok. Shit, Shang-rok. Clear. Bisa-bisanya si Scott memanfaatkan waktunya bermain soliter. Julia hampir saja terkena tikaman dari polisi korup ini. Keduanya terlibat perkelahian, sedangkan Martinez membujuk istri Ray untuk ikut bersamanya. Dan akhirnya Julia berhasil menghabisinya. What took you so long? Sementara itu, Philip datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Robin. Mendapat pertanyaan dari kolonel, May mengaku tidak tahu apa yang disembunyikan Robin sebelum kejadian ini. Asisten Robin yang berada di sana, gimik wajahnya cukup mencurigakan. To take the blame for this. No. No, it doesn't. I promise you behind this. Setelah istrinya tiba di markas, Ray mengaku mendapat perintah dari orang Korea Utara bernama Lee, anggota Office 39. Faktanya, Office 39 adalah sindikat kriminal yang disponsori oleh pemerintah Korea Utara. Organisasi paling kejam di dunia itu melakukan bisnis narkoboy, perdagangan manusia, hingga pembunuhan dan apapun yang bisa menghasilkan uang untuk program nuklir korut. Mike dan Scott ditugaskan untuk menyusup ke dalam markasnya. Philip meyakini Korea Utara sengaja meledakkan delegasinya sendiri untuk menyalahkan pihak Barat dalam insiden itu.
karena menginginkan perang. Masalahnya, markas mereka dijaga sangat ketat dan berada di gedung pencakar langit. Mereka terpaksa memanjatnya untuk menuju lantai paling atas. Masalah kembali muncul karena Changrok menemukan markas tim. Tim bergegas mengamankan drive-nya, lalu melempar granat untuk menghancurkan barang bukti sebelum keluar dari lokasi ini. Martinez, and you keep it there. Already the plan. It's a good plan. Wow. You know, I knew. Satu persatu oknum polisi Thailand dihabisi. Get these boys to clean the crib. Philip sempat tertembak di bahunya. Situasi kembali mencekam karena Changrok menerjunkan tim SWAT. Ray memilih untuk mengorbankan diri, yang penting istrinya selamat. Dia seorang diri menghadapi pasukan Thailand ini, hingga akhirnya Ray dilumpuhkan Changrok. Kepala polisi busuk ini tidak menduga Ray telah mempersiapkan granat. Power. It's good to believe in something, right? Kembali ke Mike dan Scott yang menemukan lantai khusus yang penuh dengan komputer peretas. Philip pergi menuju rumah sakit karena dia menduga asisten Robin yang bernama Liwan adalah intelnya musuh. Richmond? Yes, sir. Mrs. Foster, I've arranged a car. Come on. Love you. Dua peretas di markas Office 39 ini dilumpuhkan. Karena mereka menolak buka mulut, tim merampas drive-nya. Lead. You. Look right here. Counterfeit currency, is that it? Menyadari adanya serangan, Lee dan anak buahnya menuju ruang server. Tak diduga, salah satu peretas menggigit sianida, sedangkan satu peretas lagi melarikan diri. Mike dibuat kewalahan karena musuh mulai menyerangnya. We've got the hunter. Larvae there. Yeah, they're on my six. Can you exfil? Just make sure you bring me that intel. Mate, this is a hell of a time to be checking your face. Terpojok di atas menara, Mike dan Scott memilih untuk meletakkan senjatanya. Lee mengaku hanya menjalankan perintah untuk meledakkan kedutaan. Ternyata ada sosok penguasa lainnya yang memberi perintah yang belum terungkap. Tiba-tiba mereka lemparkan granat dan terjun dari atas gedung pencakar langit ini menggunakan parasut yang sudah mereka persiapkan. You do. Well, in that case. Gotta go walk. Sorry? Singkat cerita, mereka berdua naik bajanya si Ben untuk menuju rumah sakit. Tell them took out the entire meth shit in hours. Next one, here. Philip dan timnya mencegah Chloe yang akan dibawa pergi oleh asistennya Robin. Saat itu juga, Mike dan Scott membawa Liwan yang dicurigai sebagai intelnya musuh. Tak diduga sebelumnya bahwa ternyata Mei adalah penjahat yang merencanakan semua ini. Mei suntikan racun ke dalam cairan infusnya untuk membunuh suaminya sendiri. Wanita ini memilih untuk menjadi jandanya Dubes daripada istrinya Dubes. Robin akhirnya meninggal dunia. Pertanyaannya, siapakah Mei sebenarnya? Karena dia berpura-pura merasa sedih atas meninggalnya Robin. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Di markas Yakuza, Mei melakukan pertemuan dengan ketuanya yang bernama Takagi dan anaknya Shiro. Mereka membahas lenyap narkoboy karena ulah tim Section 20. Mei menjanjikan dalam 48 jam kiriman narkoboy selanjutnya akan datang. Namun Takagi menolak, memutuskan untuk mengakhiri kesepakatan antara dia dan Shiro yang dinilainya masih terlalu muda dan bodoh. Tak diduga, Shiro yang tidak terima hinaan ayahnya langsung memenggal kepala Takagi. Karena Takagi sudah mati, kini Shiro naik tahta menjadi Kumicho atau pimpinan sindikat Yakuza. Mei menyuruh Shiro untuk menyebarkan informasi kepada para pengikutnya bahwa Takagi dibunuh oleh Section 20. Tujuannya untuk membangkitkan kemarahan mereka dan melakukan balas dendam kepada tim intelijen itu. Mafia wanita ini kembali ke rumah sakit berpura-pura sedih atas kematian suaminya. Philip minta persetujuannya untuk melakukan otopsi. Asisten Robin yang diinterogasi oleh tim mengaku memberikan informasi kepada kelompok Office 39. I fed Office 39 information. Liwan mengaku seharusnya Foster tewas dalam serangan itu. Karena gagal, Lee menyuruhnya untuk membunuhnya di rumah sakit.
Philip merasa pengakuannya terlalu datar, ada hal yang dia sembunyikan. Di dalam lemarinya, May menyimpan beberapa paspor, dan ketika Philip menghubunginya, dia aktifkan alat pelacak untuk mendapatkan lokasi markas Section 20. Tangan kanan Shiro yang bernama Akiyama melaporkan anak buahnya sudah bersiap untuk menyerang tim Section 20. Tapi dia sempat bertanya, kenapa tentara Inggris membunuh Takagi? Shiro tidak bisa menjelaskannya karena faktanya dialah yang telah membunuh ayahnya sendiri. Scott datang menjemput anaknya yang bernama Finn di bandara. Philip dan timnya tidak menyadari kelompok Yakuza sedang bergerak untuk mengepung markas mereka. Di saat yang sama, Philip mendapat informasi dari tim forensik bahwa Robin telah diracun setelah mereka menahan Lee-Wan. Dan satu-satunya orang yang bersama Robin adalah May. Saat membawa anaknya, Scott cukup terkejut karena ada musuh yang membuntutinya. Garland jadi korban pertama dalam serangan kelompok Yakuza pimpinan Shiro. Begitupun dengan Scott yang berusaha meladeni serangan musuh. Tidak punya banyak pilihan karena musuh sudah mengepung, Scott membanting setirnya hingga terjun ke dalam jurang. Sialnya lagi, ponselnya rusak. Scott dan anaknya melanjutkan pelarian dengan berlari ke dalam hutan. Akiyama yang memimpin serangan memberi perintah anak buahnya untuk terus mengejar mereka. Sedangkan Philip dan anak buahnya berhasil mengendalikan situasi. Satu pelaku dihabisi oleh Mike sebelum merampas ponselnya. Setelah melihat tatonya, tim yakin mereka berasal dari sindikat Yakuza yang terlibat dengan Office 39. Dari rekaman pesan terakhir, Mike mendengar Scott yang bersama anaknya dalam bahaya. Karena itu, Mike ditemani Julia menuju titik lokasi Scott. Sedangkan Philip dan Martinez akan menangkap May. Setibanya di lokasi, Mike dan Julia hanya menemukan mobilnya sudah terperosok ke dalam jurang. Di rumahnya, Martinez menemukan beberapa paspor di dalam lemari May. Dan Philip memaksa May untuk menyerahkan diri, mengakui kejahatannya telah membunuh Robin. Namun May mengelak seakan tidak paham dengan maksud kolonel ini. Setelah terlibat perkelahian, May menyandra Chloe. Dia suntik lehernya lalu kabur dari sana. Untung saja racunnya tidak disuntikan ke dalam tubuh Chloe. Karena kolonel membutuhkan bantuan Mike dan Julia, mereka berdua tidak bisa melakukan pencarian terhadap Scott dan anaknya. Tim belum bisa menyimpulkan apa misi May sebenarnya. Yang jelas, dia memanfaatkan Yakuza untuk menyerang tim. She used the Yakuza to get to us. May datang menemui Shiro yang sedang berlatih katana. Shiro dianggap gagal karena tim Section 20 masih hidup. Ini bisa menjadi bahaya karena narkoboy pesanan mereka akan tiba esok hari. Hari itu, Shiro kedatangan Dewan Yakuza untuk membahas tewasnya Takagi dan kepemimpinan organisasi mereka selanjutnya. Kembali ke Scott dan Finn yang masih menyelusuri lebatnya hutan Thailand untuk menghindari pengejaran musuh. Scott menyebutkan identitas yang sebenarnya sebagai mantan pasukan khusus Amerika dan kini bergabung dengan intelijen militer Inggris. Karena sejak lahir Scott tidak pernah merawatnya, anaknya ini tidak percaya, justru menyebutnya sebagai pengedar narkoboy. Mike dan tim menyamar untuk balik menyerang salah satu markas Yakuza di sebuah dealer mobil. Di kantornya, Akiyama kedatangan dua orang warga Amerika bernama Mason dan Faber yang mengaku ingin berbisnis dengan Shiro dengan nilai jutaan dolar. Tidak mau buang waktu, Mike dan Julia naik ke lantai atas untuk membantai kelompok Yakuza yang berada di tempat ini. Tangan Akiyama sengaja ditembak dan mulutnya disetrum agar dia mengatakan di mana May berada. Karena musuh berdatangan, Julia berusaha melumpuhkan mereka sampai Mike mendapatkan jawaban. Akiyama hanya mengatakan dia berada di sebuah pulau. Let's go, move, move! Mendapat informasi adanya penyerangan, Shiro meluapkan kemarahannya. Dia memanggil seluruh anak buahnya untuk berkumpul di pulau ini.
Scott dan anaknya bersembunyi di dalam air terjun karena komplotan Yakuza ini hampir melihat mereka. Philip beserta timnya mulai bergerak ke pulau tempat Shiro, Mei, dan pengikutnya berada. Turun dari kapal, tim mulai bergerak ke markasnya Yakuza untuk menghabisi mereka satu persatu. Shiro sedang melakukan pertemuan dengan Dewan Sindikat Yakuza yang sengaja datang dari Jepang. Ternyata Mason dan Faber berada juga di pulau ini untuk menemui Shiro. Shiro mengaku siap bertanggung jawab dengan kesepakatan yang telah dibuatnya yang berhubungan dengan Korea Utara. Julia mengancam akuntan Yakuza untuk mengatakan apa sebenarnya yang diinginkan pihak Korea Utara dari kelompok Yakuza ini. Situasi mulai memanas setelah tim terlibat kontak senjata dengan musuh. Belum jelas siapakah dua orang ini karena mereka juga merampas senjata dari anggota Yakuza. Mike yang berada di dalam diciduk oleh Shiro hingga keduanya terlibat pertarungan. Setelah berhasil melumpuhkannya, Shiro kembali kabur dan justru ditembak anak buahnya sendiri. Philip, Julia, dan Martinez kembali ke perahu, sedangkan Mike yang masih terjebak akan mencari jalan keluar dengan cara lain. Scott menyuruh anaknya diam dan bersembunyi karena terlihat musuh berada di sana. Sialnya, Finn diciduk oleh mereka. Philip benar-benar tidak punya power tanpa dua jagoannya. Apakah mereka akan selamat? Dan film pun berlanjut ke episode 4. Mike akhirnya bisa bertahan karena bantuan dari Mason dan Faber yang mengaku sebagai agen CIA. Begitupun dengan Scott yang beraksi melumpuhkan para Yakuza ini untuk menyelamatkan anaknya. Setelah kontak senjata yang cukup sengit, Mike dan dua agen CIA ini berhasil kabur menggunakan perahu. Tapi Mike sedikit ragu karena si Mason seperti orang Inggris. Finn kini bangga karena ayahnya memang benar-benar seorang tentara. Kebetulan di pinggir pantai itu mereka melihat perahu nelayan. Shiro kembali menghajar anak buahnya karena tidak becus menangani tim pasukan khusus itu. Meski mengalami luka tembak, Shiro sepertinya tidak terlalu mempedulikannya. Mike mengajak dua agen CIA ini untuk menemui Philip. Sambil tetap waspada, tim menghubungi Langley untuk memastikan identitas mereka. Mereka menyebut tim telah bertindak sembrono karena membahayakan misinya. Finn merasa aneh kenapa ayahnya ini begitu tenang padahal sudah membunuh 3 orang. Kalau dilihat dari season pertama film ini, tentunya lebih dari 100 musuh yang telah dihabisi oleh Scott. Mike mengatakan, sebagai agen CIA, seharusnya mereka berdua tahu di mana Shiro sekarang berada. Rupanya, Shiro sedang mengawasi muatannya yang sangat penting ke dalam beberapa truk. Muatannya berisi bahan vanadium yang dikamuflasekan dengan bisnis narkoboynya. Scott membeli ponselnya si nelayan agar dia bisa menghubungi tim. Philip dan anak buahnya dibantu dua agen CIA ini kembali beraksi di markasnya Yakuza. Mike dan Julia merasa lega setelah Scott menghubungi mereka. Scott disuruh segera datang untuk membantu tim. Finn diberi uang untuk menyewa hotel di Bangkok. Sedangkan Scott akan menggunakan motor trail untuk menyusul timnya. Terlihat Mei berada di atas perahu yang membawa puluhan tong yang berisi narkoboy. Shiro berjanji kepada Akiyama akan membunuh wanita licik itu. Tim akhirnya mengetahui bahwa dua agen CIA ini sebenarnya tentara bayaran yang ditugaskan untuk menghabisi Shiro. Manson yang sudah membidik Shiro dicegah oleh Julia. Situasi kembali memanas setelah Mike melumpuhkan agen gadungan ini. Shiro dan Mei kabur dari sana sedangkan tim harus menghadapi perlawanan anak buah mereka. Dua truk yang diduga membawa vanadium untuk nuklir dikejar oleh Mike. Anggota pasukan khusus ini melompat ke atas truk untuk memusnahkannya.
Satu truk berhasil dihancurkan. Dan kini tersisa satu truk lagi yang dibawa ke sebuah lokasi. Mei mengatakan kepada Zero, pihak Barat membawa perang dingin mereka ke Korea, memakai tanah airnya sebagai medan perang melawan Rusia. Tercatat 30.000 tentara Amerika yang menduduki Korea Selatan. Tak jauh dari lokasi, tim sedang mengawasi lokasi ini. Tak berselang lama, baku tembak kembali terjadi. Martinez dan Julia ditugaskan untuk menghancurkan truknya. Aksi memukau kembali diperlihatkan Mike untuk membantai pasukan Yakuza ini. Julia tampak ragu saat ditugaskan memancing musuh menjauhi truknya agar Martinez bisa memasang peledak. Ready? Zero terlihat sudah tidak berdaya dengan luka tembaknya. Mei memberinya pistol dengan peluru yang diberikan ayahnya. Without reason, what you did. Use it as... Julia tidak berdaya melawan gempuran musuh yang jumlahnya tidak habis-habis. Saat truknya berhasil diledakkan, Julia dibawa oleh Mei. Mendengar berita buruk ini, Scott langsung tancap gas. Philip berhasil menangkap Zero. Dia dipaksa untuk menunjukkan di mana logam nuklir itu berada. Namun, tiba-tiba tentara bayaran itu lebih dulu menembak kepalanya. Ternyata, truk asli yang membawa bahan berbahaya itu sedang menuju bandara. Julia yang sedang dibawa oleh Mei sudah merasakan sejak lama hidupnya akan berakhir. Namun dia tidak menduga bahwa Mei yang akan menarik pelatupnya. What suspicion? Do you have anything to live for? I have no desire to kill you. You're not scared to die. Scott yang berusaha untuk menyelamatkannya telah gagal karena kekasihnya ini sudah meregang nyawa. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Setelah Mei kabur membawa vanadiumnya ke Korea Utara, tidak ada pilihan, Mike dan Scott akan memburunya ke negara yang disebutnya sebagai sarang harimau. Menyamar sebagai pekerja rel, dua anggota pasukan khusus ini akan mendapat bantuan senjata dan peledak dari agen M16 yang bernama Park. Jika mereka tertangkap, pihak Korea Utara akan menafsirkannya sebagai pernyataan perang. Dan pastinya mereka sendirian di negara asing itu. Di sini Scott sempat dipukul oleh tentara Korut sebelum akhirnya diizinkan masuk wilayah mereka. Mei yang bernama asli Lina ternyata seorang perwira militer Korut. Setelah menumpang truk, Mike dan Scott harus berjalan kaki menuju lokasi pertemuan. Di sekolah militer ini, Mei dilatih dan dididik menjadi tentara dan informan handal. Mei dekat dengan rekannya yang bernama Junso. To facilitate your transition back to life. Some things don't change. It's been a long time. Tiba di sebuah gudang, tim menemui Park untuk mengambil alat komunikasi dan persenjataan. I've told them I can't do this anymore. Dia menyebut ada fasilitas nuklir di provinsi Changchingchung tempat vanadium itu diolah menjadi senjata nuklir. Mike segera menggunakan telepon satelitnya untuk menghubungi markas di Bangkok. Masalah muncul karena anaknya Park tiba-tiba datang ke tempat ini dengan mengajak tentara Korut. Ternyata saat itu juga Park dan anaknya dibantai oleh mereka. Mike dan Scott melakukan perlawanan terhadap musuh.
Namun karena jumlahnya terlalu banyak, mereka berdua langsung kabur. Akibatnya, alat komunikasi mereka rusak dan hanya bisa mengandalkan peta kuno untuk menuju fasilitas nuklirnya sejauh 40 km. Mereka menyadari resiko terbesarnya apabila tertangkap dijadikan pekerja paksa atau dibunuh. Demi balas dendamnya terhadap kematian Julia, dua anggota pasukan khusus ini tidak akan mundur sejengkal pun. Di tengah hamparan kuburan ribuan orang dan patroli militer Korut, tim melanjutkan perjalanannya. Meski adanya ancaman dari tim Section 20, pejabat militer Korut menegaskan kepada May, dia tidak akan menunda proses pengayaan vanadiumnya. Finn yang sedang jajan di pasar dihampiri wanita cantik yang mengajaknya kenalan. Have a nice day. Ternyata wanita ini informannya Yakuza. Dua anggota Yakuza bersenjata mengikutinya hingga ke dalam lift. Setelah berada di depan markas, Finn sengaja melempar barang agar dilihat oleh Philip. Sedangkan Finn kabur menghindari kejaran mereka. Tak diduga, saat menerima telepon, dia ditabrak dan diculik kelompok ini. Hey, kid. Singkat cerita, Mike dan Scott sudah dekat dengan lokasi fasilitas nuklirnya Korea Utara. We can't let them report us. It's good. It's food. It's all right. Chocolate. You owe me some of your rations, man. Di saat yang sama, May dan para pejabat militernya sedang mengawasi jalannya proses pengayaan uraniumnya. It doesn't matter to them as much, does it? Of course, I forget. Tim merencanakan untuk memasang peledak di sejumlah titik di dalam lokasi itu. Tim menemukan cara untuk masuk ke dalam pabrik pembangkitnya. Mereka berdua menyusup ke dalam rumah bordil yang dipenuhi tentara Korut. Tak pakai basa-basi, mereka semua dibantai hingga menyisakan satu orang untuk dimanfaatkan. Menggunakan telepon yang ada di sana, Mike menghubungi Philip untuk melaporkan posisinya saat ini. Philip pun memberitahu Mike tentang hilangnya Finn yang diduga dilakukan anak buahnya May. Keputusan ada di tangan Mike apakah dia akan langsung memberitahu Scott atau tidak demi suksesnya misi ini. Sambil menodongkan senjata, prajurit Korut ini dipaksa membawa mereka ke dalam pabrik. Keep moving. We're borrowing your limo. Setelah berhasil masuk, Scott langsung menghabisinya. Alarm di tempat ini berbunyi setelah tim menghabisi satu persatu tentara Korut yang menjaga lokasi ini. Yeah, something's kicking off. Mereka berbagi tugas untuk memasang peledaknya di sejumlah titik. Setelah itu, mereka berdua keluar dari lokasi ini sambil menekan pemicunya. May yang berada di sana hampir terkena reruntuhan. Dia marah, usahanya bertahun-tahun kembali gagal karena dua orang ini. Kembali ke dalam hutan, Scott mendengar suara Finn, memaksa mereka untuk menyerah. Saat itulah Mike memberitahunya bahwa Finn telah diculik. Tak punya pilihan, mereka berdua akhirnya menyerahkan diri. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Pihak Korea Utara sengaja mempublikasikan penangkapan Scott dan Mike untuk membuat situasi global menjadi panas. Pihak Washington dan London tidak mau berkomentar dengan penangkapan ini. Sergeant Scott, we have those who sneak out. Junso memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada Scott. I've seen such things in my life. Bargaining too? I meant no disrespect.
May didesak atasannya untuk menginterogasi mereka agar membuat pengakuan tentang identitas mereka sebenarnya untuk ditampilkan ke dunia. Philip tidak mendapat persetujuan dari atasannya untuk menarik mereka diam-diam dari Korut. We don't abandon them. Setelah mengalami penyiksaan dan pemukulan, Scott dan Mike dibawa ke sebuah ruangan dengan kamera perekam tepat di hadapan mereka. Lantas, di manakah Finn berada? You're a fucking asshole, I know that. Apapun resiko yang mereka akan terima, tidak ada penyesalan dari keduanya. Dalam rekaman itu, Scott memberi kode kepada tim tempat lokasi mereka disekap. If that's what it is, exfil point. Meski akan dianggap melawan perintah, Martinez menyatakan siap untuk menjemput dua rekannya itu. Karena yakin tidak akan mempan dengan segala bentuk penyiksaan dan interogasi, May sudah tahu kelemahan Scott. But do you know where the biggest leap forward was made? What is your true weakness? It has everything to do with it. Lalu dihadirkan seseorang dengan penutup kepalanya dan saat itu juga ditembak mati. Ini adalah contoh hukuman karena mereka menolak untuk bicara. Ternyata pria ini adalah tentara Korut yang kabur karena pernah dipukul tim saat pelarian. Giliran Finn yang diancam akan dihabisi jika mereka menolak bicara. I've been called away. May sendiri terancam akan dijadikan kambing hitam oleh militer Korut karena hancurnya pembangkit nuklir. You do not want to be on mine. Junso yang sejak lama mencintainya akan berusaha untuk melindungi May. The only person you can protect will let you picture your face. Philip terbang ke Rusia untuk minta bantuan Nina menjemput dua anggotanya di perbatasan Korut. Any window we have to get in and out of. Let's go. Kali ini, May benar-benar menghadirkan Finn. Scott tidak bisa membiarkan darah dagingnya ini mati sia-sia. Karena itu, dia bersedia untuk bicara. My name is Sergeant Damien Scott. Di depan kamera, Scott menyebutkan identitas aslinya sebagai mantan anggota Delta Force lalu bergabung dengan intelijen Inggris. Mengaku diam-diam melakukan operasi serangan di Korea Utara atas persetujuan pemerintah Inggris dan Amerika. Full knowledge and consent. My name is Michael Stonebridge. Giliran Mike yang merekam pengakuannya, tapi tidak mau seperti Scott. Di sini, Mike justru mempermainkan May tidak peduli jika Finn dibunuh karena bukan anaknya. Bahkan, Mike balik menyerang psikologis May yang sejak usia 14 tahun dipisahkan dari orang tuanya untuk dididik menjadi patriot sejati, namun tidak sesuai dengan hati nuraninya. Glorious homecoming. Setelah Mike dipukul, saat itulah tim membalikkan keadaan. May dijadikan sandera untuk jalan keluar mereka dari sini. Bangunan labirin di lokasi ini cukup membuat tim kesulitan mencari jalan keluar. Tentara Korut yang menghalangi jalan mereka dihabisi. Sementara itu, tim sudah berada di perbatasan berharap Mike dan Scott datang untuk melarikan diri. Baku tembak pun terjadi. Mike dan Scott bisa lolos membawa Finn meskipun si May tidak mereka bunuh. Tak diduga, Finn tertembak. Mereka terpaksa membawanya dulu ke rumah sakit di sana. Memaksa dokter untuk menyelamatkannya. Operasi dilakukan saat itu juga. He's my son. Yes. Masalah muncul karena tentara Korea Utara mengepung rumah sakit ini. Mike yang berjaga di luar berusaha melumpuhkan mereka seorang diri. Karena musuh dalam jumlah besar ini bukan tandingan mereka, Mike dan Scott segera kabur dari rumah sakit ini. Atasan May untuk kedua kalinya dibuat kecewa karena kegagalannya. Terpaksa, May akan dibunuh untuk dijadikan kambing hitam. Tiba-tiba muncul Junso lebih dulu menembak mati jenderal ini. Junso membawa May kabur dari Korea Utara. Philip dan Martinez minta waktu kepada Nina untuk menunggu mereka sebentar lagi. Mendekati perbatasan, Mike dan Scott tidak punya pilihan selain melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga. Sialnya, ban mobil mereka pecah. Pelarian dilanjutkan dengan menggunakan kereta kuda.
ratusan tentara Korut mengejar dari belakang. Beruntung Philip dan timnya datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Singkat cerita, nyawa Finn terselamatkan. Kondisinya pun sudah membaik. Ayah dan anak ini akur dan saling menyayangi. Bahkan, watak buaya daratnya Scott terdapat juga dalam DNA-nya Finn. Martinez pamit kepada Mike karena ditarik kembali ke DEA Amerika. I can't stop thinking. Kembali ke markas, Philip mendeteksi keberadaan Junso dan Mei yang sedang merencanakan serangan tingkat tinggi di Eropa. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Di Austria, seorang penyelundup senjata bernama Ivan Maiskin sedang bermain biliar dengan antek-anteknya. Informan seksoi bernama Nadia diam-diam mencuri ponselnya. Sialnya, ponsel itu berdering. Nadia pun segera kabur dari sana. Lalu dia cloning seluruh data ponselnya. Di saat yang sama, anak buah Ivan mengkloning ponselnya Nadia dengan laptopnya. Ternyata Nadia bekerja sama dengan Nina dan tim Section 20. Nadia berhasil menyelesaikannya, namun dia kini terancam. Ternyata Ivan bekerja sama dengan Kwon Junso yang bisa mengarahkan tim menangkap Mei alias Lina. Nadia? We need the intel. If Quan is still here, And what was that? Di gedung opera, Nina dan dua jagoan kita menemui Nadia untuk mengambil ponselnya si Ivan. Coach, coming in. That sounds good. But First floor. Tadi duga, penyelundup senjata itu sudah berada di sini, melepaskan tembakan tepat mengenai kepalanya Nadia. Baku tembak pun terjadi. Maybe Nina, Mishkin knows. No, you're out now, okay? What do you want? I need out. New identity. Alhasil, seluruh pengunjung gedung opera ini berhamburan keluar. Philip langsung bergerak untuk menjemput anak buahnya. Dalam pengakuannya, anggota FSB ternyata pernah menyamar selama 2 tahun menjadi kekasihnya Ivan, hingga akhirnya penyamarannya terbongkar. Nina meminta Scott agar berjanji untuk menghabisinya, dan setelah itu mereka pun celepot. Dari ponselnya si Ivan, Philip menemukan jadwal pertemuan penyelundup senjata itu dengan Kwon dan seseorang yang bernama Oppenheimer. Faktanya, Oppenheimer adalah seorang ahli peledak handal yang aktif selama kerusuhan di Irlandia Utara. 10 tahun terakhir, intelijen mencarinya, namun sosok aslinya sampai sekarang belum terungkap. Apabila Oppenheimer bekerja sama dengan Junso dan Mei, itulah yang menjadi masalah besar. Di lokasi pertemuan yang berada di alun-alun, tim menyebar untuk mengawasi target. Okay, listen best and only lead to Lina. I got the north end. No sign of him. Terlihat, Junso menemui sosok yang diduga Oppenheimer. That fucker tortured my child. Man in his mid-50s wearing a grey. Nina mendekat ke arah target untuk menyadap pembicaraan mereka. Oppenheimer menyerahkan nomor rekeningnya untuk biaya tambahan dari sesuatu yang diinginkan oleh Kwon. Setelah Kwon pergi, Scott membuntutinya, sedangkan Mike mendatangi si ahli peledak ini. My team is watching you. Ternyata, Oppenheimer sudah menyadari sedang diintai timnya Philip. Meski Mike sudah memegang pistol, dia tetap santuy karena pulpen yang dipegangnya itu adalah pemicu dari bahan peledak yang sudah dipersiapkannya. I click this. Philip langsung turun setelah menyadari Oppenheimer adalah pelaku yang telah membunuh putranya. Scott sendiri terlibat pertarungan dengan Kwon untuk menangkapnya. Menyadari semua orang dalam bahaya, Mike menyuruh mereka semua untuk pergi dari sana. Dan tiba-tiba, ini yang terjadi.
10 seconds. Who wasn't there? Karena kejadian itu, Philip tidak berhasil menangkap Oppenheimer dan malah menjadi sasaran omelan atasannya yang bernama Charles. The North Koreans are teaming up with the Russian mafia. Tim membawa si Kwon ke lokasi tersembunyi untuk diinterogasi tentang rencana Mei di Eropa. Namun mantan perwira militer korut ini tidak mau membuka mulutnya meski dia sudah dihajar habis-habisan. Come to Korea. Everything that happens now. We're down. Huh? Where's that fucking man? Sure can't take a beating. He's not gonna. Left his post. Son. On that car bombing? Keep an eye on it. No mission. Philip mencari identitas Oppenheimer di dalam sistem basis data namun tidak berhasil menemukannya. Sementara itu, Nina sedang mengintai pergerakan si Ivan dan antek-anteknya. Smuggling. Is Oppenheimer with him? He's not building any again. Copy that. Gagal menggunakan pukulan, Scott mencampur air dengan bubuk cabai untuk dimasukkan ke dalam hidungnya si Kwon. Interogasi dengan cara ini rupanya tidak disetujui Mike hingga keduanya adu mulut. I was gonna give him a drink. Huh? Nothing? What? Still thirsty? Mike? Huh? Steak? What's enough? You have a code. I'm doing my fucking... You got no vision. All you ever... At least I'm not a borderline psychopath. I mean, get out of here right now. Take a walk. Ketika Scott pergi, Kwon memanfaatkannya untuk kabur dari sana. Rupanya, ini bagian dari rencana Mike dan Scott untuk membuntuti kemana Kwon kabur. Karena mereka sudah memasang alat pelacak di mobilnya. Dalam pelariannya, Kwon seperti menyadari sesuatu karena itu dia banting setirnya ke arah kanan mencari lokasi yang sepi. Tiba di sana, tim kehilangan jejak karena Kwon sudah membakar mobilnya. And after that, my fault. Scott wanted to go. Find a way back in. Yeah, roger that. Kwon rupanya sudah bergabung dengan anak buahnya untuk menculik istri seorang manajer bank. Di saat yang sama, Nina membuntuti Mei yang memasuki Solar Private Bank menemui langsung manajer banknya. Kurt Hauser, manager, Imida. Please come this way. Miss Daisy? Jesus Christ. Well, why would Lena expect... I'm loaded. Tell you what, let's go find out. Yeah, copy that. Mei memaksanya untuk membuka kotak deposit, jika tidak nyawa istrinya akan terancam. Tidak bertindak sendiri, rupanya si Ivan dan anak buahnya datang menyerbu bank ini. Hello. Someone called. Nina yang berada di dalam bank bersembunyi di kolong meja, tapi si Ivan berhasil menciduknya. Maybe 10 armed men. No. Hey, you! Mike dan Scott bergegas menuju bank untuk melumpuhkan para penjahat itu. Mei dan antek-anteknya memaksa si manajer untuk membuka ruangan berangkasnya. Berpura-pura menjadi turis, dalam hitungan detik, Scott melumpuhkan anak buah si Ivan yang berpura-pura menjadi satpam bank. Dengan menggunakan las, Kwon membobol pintu berangkasnya yang terkunci otomatis oleh sistem. Teach her to be strong, trust in herself. No, not here. Then kill her. Dua anggota pasukan khusus ini mulai beraksi untuk melumpuhkan kawanan perampok. Cock to the motherland, to you now. You have work to do. Knew this would happen. I am familiar with it. Setelah membuat beberapa lubang pintu berangkasnya, Kwon memasang peledak untuk menjebolnya. No, there's truly nothing secret. What are you talking? Jules, step back. Let's go.
Kwon masuk ke dalam berangkas itu untuk membuka salah satu kotak deposit. Sementara itu, tim masih terlibat kontak senjata membantai seluruh penjahat ini. Ivan terkejut karena Kwon bukan mencuri emas atau berlian, melainkan hanya sebuah buku yang diberikan kepada Mei. Tim kesulitan untuk menangkap mereka karena ruangan itu dilindungi dengan kaca anti peluru. Fucking kidding me? Through there! Now you're lying! Kawanan penjahat itu kabur membawa Nina melalui jalan rahasia. Tim meledakkan pintunya agar bisa melakukan pengejaran. It won't just be 20. And now, we have the codes we need. Dengan menggunakan motor, mereka berdua mengejar tersangka. Ivan yang membawa Nina dalam mobilnya berhasil dilumpuhkan. I got Nina! I'm going! Don't kill him. Quick death to good. Tim melanjutkan pengejaran hingga keluar terowongan, namun polisi Austria lebih dulu mencegat. Get the helmet off! Stupid asshole. Asshole? Saat akan ditangkap, mereka berdua balik melumpuhkan para polisi ini. Terlihat, Mei melihat isi buku tersebut seperti sebuah kode. Mereka masuk ke dalam sebuah markas rahasia. Ivan yang ditangkap Nina mengaku buku itu berisi kode rahasia dalam bahasa Korea yang hanya bisa dibaca oleh seorang peretas. Don't leave me. Screw you. Take care, guys. Saat itu juga, Nina membawa si Ivan untuk diserahkan ke FSB. Ternyata, Mei bekerja sama dengan Oppenheimer untuk merakit senjata pemusnah massal. Hanya satu yang dibutuhkan ahli perakit senjata ini, yaitu kode rahasianya. The injuries that your devices are sacrifices towards a better future with money. Money is security. Means that like Philip Locke knocking on my door, man on the window, the uninvited guest. Destruction is Yeah, well, dealist. To me, that's even. I can't move any further without the vital component. We shall get it soon. Sasaran tim kali ini adalah menangkap peretas yang dijaga ketat anak buahnya Kwon. Para pengawalnya mereka habisi. Lalu, pemuda ini dibawa sebelum musuh kembali menyergap. Fear of heights. I can't, obviously. I mean, the power to wait. It's like Donkey Kong. You're jumping from level. I'm not jumping. Nice. We have the kid and his intel. Setelah ponselnya dibuat, dia mengaku sebagai crypt analis atau seorang pemecah kode. Dia telah berhasil memecahkan 3 dari 12 kode dalam buku itu. Hasilnya dia kirimkan karena dia tidak mengerti bahasa Korea. Tim menyuruhnya untuk kembali memecahkan kode itu untuk mereka. I don't buy all this. Mandarin is the language. Right then, we need you to decode the rest. Pop it to work. I get casting. Kwon marah besar karena anak buahnya dibantai habis 2 pasukan khusus itu. Mei menghubungi anteknya bernama Ho yang bekerja sama di Organisasi Penelitian Nuklir Internasional. Mei menyebut sudah saatnya dia mulai bergerak karena ini sungguh akan terjadi. Dibawa ke sebuah restoran, Scott memaksa pemuda ini untuk kembali memecahkan kodenya. Namun sepertinya dia tidak bisa fokus karena tekanan dari Scott. Good or bad? Understand that? Yes, I can. Ethiopia calculates with its enemies to show dominance. Work, you know. Must be a difficult time for men in your line. The average teenager could do. Dia minta izin untuk masuk ke dalam toilet. Now you're physically intimidating me. Hey, you're in a shitty situation. Trust me. We're not gonna let any names when I get back. I really need to urinate. Yeah. I would have left him in. He's good. He's back. He's really Mike.
Young getting killed. Did he know that there were names? Huh? Ternyata, pemuda ini sudah berada di tepi jalan menghubungi seseorang untuk kabur. Karena kesal tidak mau kembali ke dalam, Scott menembak kakinya. Tiba-tiba, Kwon muncul menembaki Tim, lalu membawa kabur si ahli pemecah kode. Kwon menyuruhnya menulis nama-nama yang muncul dari kode tersebut. Dan setelah itu, Kwon membunuhnya. Those Russian guys too much. Concerns. Can we go? No. Philip menjemput dua anak buahnya memberitahu mereka menemukan salah satu dari anteknya para penjahat itu adalah Ho, seorang ilmuwan yang bekerja di organisasi penelitian nuklir internasional. Jika mereka semua berkumpul, itu artinya para pelaku kejahatan lintas negara ini akan membuat senjata nuklir. Mike dan Scott ditugaskan untuk mencegat muatan berbahaya dari lab itu yang diduga akan dicuri oleh mereka. Sementara itu, Philip akan menuju sebuah lokasi milik Ivan yang dijadikan markas perakitan oleh Oppenheimer. Konvoi mobil lapis baja yang membawa bahan nuklir dicegat kelompoknya Kwon. Ho yang berada di dalam mobil menembak mati petugas. Pasukan pengawalnya dibantai habis, dan mata komandan mereka dicongkel oleh Kwon untuk membuka aksesnya. Tiba di lokasi, dua anggota pasukan khusus ini langsung terlibat kontak senjata. Setelah itu, mereka membawa kabur mobil lapis bajanya. Sedangkan Philip melumpuhkan salah satu pengawal untuk menyergap si Oppenheimer yang sedang sibuk merangkai senjata nuklir. Philip ingin memastikan apakah benar dia yang telah membunuh putranya. Turn around. Yes, Philip, I know who you are. Setelah diancam, Oppenheimer mengaku bernama asli Christopher yang bekerja untuk pemerintah Inggris. Jadi pembunuhan anaknya itu atas perintah mereka. Philip tidak percaya, dan tiba-tiba ada musuh muncul yang langsung dihabisinya. Christopher yang mencoba kabur ditembak kakinya. Philip ingin tahu orang yang memberi perintah. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak terjadi antara tim dan kelompok Kwon yang melakukan pengejaran. Tiba-tiba, truk menabrak drum minyak yang mengakibatkan truk lapis baja ini terbakar. It was you! Somebody else chose the target. Somebody else. What? This nuclear... Still desperately struggling to hold on to this. Woods, the absolute game. What's your name? Bombs killed innocent men. And you just put 2 bullets into that man. Tim tidak bisa kabur karena musuh datang mengepung. That's the difference between you and me. Sort it out. And you're the same. Kwon dan Ho merampas material nuklir yang berada di dalam truk lapis bajanya. Mike dan Scott langsung keluar dari truk lapis bajanya sebelum truk itu meledak. Karena tetap keras kepala tidak mau membuka mulut, Philip akhirnya menembak Christopher. Where's Lena going? Tiba di lokasi, tim memahami apa yang dilakukan Philip terhadap ahli senjata ini karena dia pelaku yang telah merenggut nyawa putranya. Di sisi lain, tim mendapatkan informasi bahwa Mei membawa peledak nuklirnya ke Jenewa dan itu artinya sasarannya adalah PBB. Terlihat Mei dan Kwon menyelesaikan perakitan senjata nuklirnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Mayat bergelimpangan di kantor PBB yang berada di Jenewa. Di lokasi yang sama, Mei merilis siaran langsung tentang perlawanannya terhadap negara-negara yang membanggakan diri karena memiliki nuklir. Dia akan menunjukkan akibat dahsyatnya nuklir di lokasi jantungnya PBB ini. Tiba-tiba, Mike diseret masuk ke hadapan Mei karena Scott sudah dibunuh lebih dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Film mundur 12 jam sebelumnya. Philip melakukan komunikasi dengan atasannya yang bernama Charles Ridley. Berusaha meyakinkannya bahwa Mei telah mencuri senjata nuklir dan kini sedang berada di Jenewa.
Dia berusaha meyakinkannya bahwa May telah mencuri senjata nuklir dan kini sedang berada di Jenewa. Tapi Charles tidak percaya karena May saat ini terdeteksi berada di Paris, Perancis. Tak hanya itu, Charles memastikan bahwa secara resmi unit Section 20 telah dibubarkan. Dan mereka bertiga mendapat perintah untuk mundur ke London. Meski ada dituduh melakukan pembangkangan, mereka bertiga sepakat untuk terbang ke Jenewa mencegah May meledakkan nuklirnya. Di kantor PBB, para utusan dan perwakilan negara-negara sedang membahas nuklirnya Korea Utara. Tim tiba di sana menyamar menjadi turis. Diam-diam, Scott mencuri kartu akses dari seorang wanita cantik yang bertugas sebagai tim keamanan di gedung yang diklaim teraman di dunia. Pusat kontrol gedung mendeteksi keberadaan Mike dan Scott. Mereka ditangkap pihak keamanan PBB. Di saat yang sama, komandan mereka dengan gerak-gerik yang mencurigakan melaporkan penangkapan 2 anggota pasukan khusus itu. Mereka ditangkap karena tercatat sebagai buronan yang terkait dalam kasus perampokan bank di Wina. Tiba-tiba, oknum keamanan PBB ini membunuh rekannya, kemudian mematikan sistem keamanan gedung agar May dan antek-anteknya bisa mulai bergerak. Para pelaku masuk membantai setiap petugas keamanan yang coba melawan. Mike dan Scott yang ditahan di ruang interogasi berusaha membebaskan diri. May memilih para pejabat PBB yang dijadikan sandera dan sisanya dia suruh pergi. Go. Setelah itu, seluruh akses pintunya dikunci rapat agar aparat kesulitan untuk masuk ke dalam gedung. Saat itulah, May menunjukkan bola peledak raksasa yang dirakit dari bahan nuklir. Kesempatan berada di tangan 2 pasukan khusus ini untuk melumpuhkan para penjahat itu sebelum kota ini luluh lantah. Philip yang berada di luar bekerja sama dengan militer. Tim terlibat kontak senjata dengan musuh yang melakukan pengejaran. Wanita yang bertugas di gedung ini diselamatkan oleh mereka. Kwon menugaskan anteknya yang melihat dari layar monitor untuk mengarahkan mereka ke zona B. Sebelum musuh datang menyerang, tim mencari jalan keluar melalui lubang ventilasi. Wanita ini memilih untuk ikut bersama tim meskipun harus menaiki lorong lift untuk menghindari kamera keamanan. Kwon dan anak buahnya yang berada di dalam lift seperti mendengar sesuatu. May meluapkan kemarahannya kepada pria yang memimpin sidang yang mengecam program senjata nuklir Korea Utara dengan dalih membuat resolusi perdamaian. Lalu dia aktifkan pengatur waktunya agar dunia menyaksikannya secara langsung apa yang terjadi di sini. Tak diduga, ternyata wanita ini adalah anteknya May yang sudah menyusup selama 9 tahun. Scott tidak mau melawannya, justru ingin merubah jalan pikirannya yang salah. Weapons down! Kembali ke scene awal saat Mike dibawa ke hadapan Kwon dan antek-anteknya. Padahal Scott sudah berada di atas untuk menghabisi para penjahat ini. Baku tembak pun terjadi hingga Kwon berhasil ditembak dan May ditangkap. Seluruh sandera disuruh keluar. Tapi May menolak memberi kode untuk menonaktifkan peledak nuklirnya. Kaki si Kwon ditembak 2 kali agar mantan militer korut ini segera memberitahu tim. Setelah Scott memasukkan kodenya, justru waktunya bergerak makin cepat dan hanya tersisa 2 menit lagi. Kwon memilih untuk menikam lehernya sendiri, sedangkan May siap mengorbankan jiwa dan raganya. Dalam waktu terbatas, Scott menghubungi temannya yang ahli dalam menjinakkan bom. Scott langsung menggambarkannya hingga dia menyuruh untuk memotong kabel warna merah. Tapi Scott memilih untuk memotong kabel warna biru.
Nuklirnya berhasil dijinakkan, tapi militer memaksa untuk membawa May. That's very diplomatic, mate. Tidak bisa berdiam diri, Philip menerobos masuk ke dalam jeepnya untuk membawa mereka. Sebelum menukar mobilnya, Philip menghubungi Charles agar melakukan pertemuan di sebuah landasan untuk menyerahkan May agar dibawa ke London. Tiba di sana, ternyata sudah ada tentara bayaran seperti Mason, Faber, dan beberapa lainnya yang sebelumnya mengaku ditugaskan CIA. Tiba-tiba mereka menembak May dan juga Kolonel Philip. Baku tembak kembali terjadi karena dua anggota pasukan khusus ini berusaha menyelamatkan bos mereka. Mereka meledakkan sebuah mobil sebelum akhirnya kabur menggunakan helikopter. Tim terlambat menyelamatkan nyawa Kolonel Philip dan helikopternya yang tertembak terpaksa mendarat darurat di dalam hutan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Dengan hanya membawa satu pistol, tim harus terus bergerak karena tentara itu pasti akan kembali mengejar mereka. Mason, Faber, dan seluruh anak buahnya bergerak menggunakan truk untuk memburu dua pasukan khusus ini. Setelah cukup lama berjalan, mereka menemukan sebuah rumah milik seorang pria tua untuk meminjam teleponnya. Ternyata, pria tua ini mantan letnan di pasukan infanteri Austria. Satu-satunya orang yang bisa mereka minta bantuan adalah Christie. Meski sempat membuat masalah, namun mantan agen CIA itu mengetahui lokasi gudang senjata CIA yang berada dekat lokasi ini. Ternyata, lokasinya berada di sebuah bendungan yang berjarak 50 km dari tempat mereka berada sekarang. Mereka berdua minta izin veteran perang ini untuk beristirahat di rumahnya. Di sisi lain, pasukan pemburu bayaran ini masih terus bergerak untuk memburu mereka. Di pagi harinya, veteran ini memberikan pistol, granat jadul, dan motor klasik kepada Mike dan Scott untuk menuju bendungan dengan cepat. Tak berselang lama, tentara bayaran ini tiba di rumah si Abah, yang mengaku tidak pernah kedatangan siapapun ke rumahnya. Tapi 3 gelas minumannya mengatakan hal yang sebaliknya. Tim akhirnya tiba di bendungan untuk mencari gudang persenjataan CIA. Pria tua ini dipaksa untuk mengatakan kemana dua pasukan khusus itu akan pergi. Karena tidak mau membuka mulutnya, si Faber mencongkel matanya. Scott berusaha secepat mungkin membuka pintu besi gudang senjatanya karena musuh terlihat sudah mendekat. Setelah berhasil dibuka, ternyata tidak ada satupun senjata yang tersisa. Karena tidak mungkin hanya mengandalkan 2 pistol itu untuk melawan musuh, tim membuat sebuah rencana dengan alat seadanya. Di saat mereka masuk ke atas ruang kontrol bendungan, saat itulah mereka ledakan musuh dengan granat. Senjata dan rompi musuh mereka rampas untuk melakukan perlawanan. Namun Manson melemparkan granat yang membuat mereka terpaksa melompat ke bawah bendungan. Setelah berhasil mencapai pinggiran sungai, ternyata perut Scott terkena peluru musuh. Mike segera membakar luka tembaknya dengan bubuk mesiu untuk menghentikan pendarahan. Setelah mendengar adanya pergerakan musuh, Mike yang hanya membawa pisau menyerahkan dirinya. Sedangkan satu prajurit musuh lainnya tidak menemukan keberadaan Scott. Tiba-tiba, Scott muncul dari dalam air untuk menghabisinya dengan batu. Mike kembali ke lokasi Scott untuk menyelamatkannya. Nyawa Scott akhirnya terselamatkan dibawa ke sebuah pondok dengan bantuan Christie. Setelah kondisi Scott berangsur pulih, tengah malam nanti tim akan kembali bergerak. Saat Christie sedang berada di samping jendela, tiba-tiba musuh melepaskan tembakan ke arahnya. Musuh mengepung rumah ini dari berbagai penjuru. Tidak ada kata menyerah, 2 jagoan kita ini akan melawan mereka sampai titik darah penghabisan.
Hold. Setelah ranjau yang Mike persiapkan meledak, saat itulah baku tembak yang sengit kembali terjadi. Meski tangannya ditusuk musuh, Mike masih bisa melawannya. Begitupun dengan Scott yang tertembak di kakinya. Bertahan di dalam garasi itu, Faber melambaikan bendera putih, minta diizinkan untuk masuk menawarkan kesepakatan untuk damai. I think we're good in here. Karena dia tahu amunisi mereka mulai menipis, tim dengan tegas menolaknya. Dan saat itu juga, pembunuh Kolonel Philip ini Mike habisi. So, I got him. Let's be clear. I come in. Kontak senjata kembali terjadi. Perlawanan terus mereka lakukan hingga tidak ada peluru yang tersisa. Singkat cerita, Mike yang masih hidup datang menemui si Charles untuk menyerahkan kalung khusus militer dari mulai milik Julia, Kolonel Philip, dan terakhir yaitu Scott. Itu sebagai bukti bahwa mereka semua sudah mati. Mike melanjutkan perjalanannya. Dia resmi keluar dari marinir dan intelijen Inggris untuk menemui Finn dan sahabatnya Scott yang ternyata masih hidup. Kalung itu diberikan kepada Charles untuk memalsukan kematiannya. Mereka kini menjadi orang normal yang bebas dari tugas. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai season akhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy!